Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita. Semua yang Tuhan izinkan terjadi punya tujuan baik untuk saudara dan saya. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kembali kami ada karena anugerah Tuhan dan karena rencana-Mu yang indah buat setiap kami. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi kami ya Roh Kudus supaya kami mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Amsal pasal 20 ayat yang ke-14. Tertulis demikian. Tidak baik, kata si pembeli. Tetapi begitu ia pergi, ia memuji dirinya. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam sebuah kompetisi masak berjudul Pressure Cooker, para juru masak dipertandingkan dalam beberapa sesi. Dan setiap sesinya akan mengeliminasi seorang peserta. Uniknya, jurinya adalah para peserta itu sendiri. Karena keputusan dan penilaian ada di tangan peserta, maka yang terjadi adalah sebagian dari peserta itu melakukan manipulasi dan saling berdusta satu sama lain agar tidak tereliminasi dan agar bisa mendapatkan hadiah. Penilaian dan eliminasi menjadi tidak murni berdasarkan kualitas makanan yang dimasak. Ada saling curiga dan tidak percaya dalam kompetisi masak itu, sebab perkataan menjadi hal yang sulit untuk dipegang. Dalam Amsal 20 ayat 14 ini tertulis, tidak baik, kata si pembeli, tetapi begitu ia pergi, ia memuji dirinya. Dalam terjemahan lain, ayat ini berkata, pembeli selalu mengeluh tentang mahalnya harga, tetapi setelah membeli, ia bangga atas harga yang diperolehnya. Ada satu kebiasaan yang seringkali terjadi di pasar tradisional, yaitu tawar-menawar. Dan biasanya dalam tawar-menawar, seorang pembeli berusaha untuk menjelek-jelekan barang yang dijual oleh pedagang. Tujuannya adalah supaya dapat harga yang murah, padahal dalam hatinya ia tahu barang itu bagus. Setelah berhasil menawar dan berhasil mendapatkan barang itu dengan harga yang murah, pembeli merasa bangga. Hal seperti ini sudah terjadi di masa lalu, bukan hanya di masa sekarang ini. Dan itu sebabnya Raja Salomo menuliskan hal ini. Cara dari si pembeli menawar kelihatannya begitu cerdik, tapi Raja Salomo mengkritik sikap itu sebagai perilaku yang tidak benar. Ada kalanya tanpa sadar kita juga melakukan hal yang serupa, bukan hanya dalam hal jual beli, tapi dalam berbagai aspek di kehidupan kita. Kita berkata yang tidak sesuai dengan kenyataan. Kita mengucapkan sesuatu yang tidak selaras dengan isi hati. Kita berpura-pura, kita menutupi kebenaran demi sebuah keuntungan. Perkataan kita kedengarannya manis, tapi sebenarnya di belakang begitu pahit. Sangat berbeda antara perkataan dengan sikap kita yang sebenarnya. Dalam Amsal 28 ayat 20 dikatakan, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Siapa orang yang dapat dipercaya, saudara? Tidak lain adalah orang yang jujur, punya integritas, yang perkataannya dapat dipegang. Dengan kata lain bahwa orang yang jujur akan diberkati Tuhan. Meskipun ada kalanya, saudara, ada prinsip supaya bisnis untung harus berbohong. Jangan jujur kalau mau kaya. Tapi prinsip kebenaran firman Tuhan tetap berlaku, saudara. bahwa orang yang jujur dialah yang akan
diberkati Tuhan. Sulit kadangkala untuk menjadi jujur, sebab kita menghadapi banyak tantangan. Tapi bagaimanapun juga, mari kita taat untuk melakukan firman Tuhan dengan hidup jujur, menjaga perkataan kita, agar apa yang kita katakan adalah sebuah kebenaran. Dalam Matius 5 ayat 37 dikatakan, "Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat." Roh Kudus akan menolong saudara dan saya agar kita mengucapkan yang benar, jujur di hadapan Tuhan dan sesama kita, dan menjadi orang yang dapat dipercaya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu menuntun kami untuk kami hidup selaras dengan kehendak-Mu. Pimpin kami Roh Kudus, mampukan kami untuk hidup benar, menjadi orang yang dapat dipercaya. Perkataan kami dapat dipegang, karena kami jujur dan apa adanya. Terima kasih Tuhan untuk kuasa firman-Mu yang mengubahkan kami. Berkati kami di sepanjang hari ini dalam tugas aktivitas kami, agar kami berhasil dan berkemenangan di dalam segala perkara. Lawat setiap kami Tuhan, yang sakit, yang sedang dalam persoalan, yang putus asa. Jamah, nyatakan kuasa, kesembuhan, kelepasan, pemulihan, dan pertolongan yang ajaib bagi setiap kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.